Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Zaman Kamaludin dengan NIM 251020012. Nah, di sini saya membuat video untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Saya akan menjawab 7 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kami. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan hubungan antara tujuan pendidikan Islam dan kurikulum pendidikan Islam saat ini. Apakah sudah selaras? Berikan tanggapan Anda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan manusia yang kamil, yakni manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, kurikulum Islam sebagai pelengkap atau menjadi alat operasional untuk mencapai tujuan pendidikan Islam tersebut. Nah, menurut saya, kurikulum pendidikan Islam saat ini dengan tujuan pendidikan Islam belum sepenuhnya selaras karena masih banyak sekolah-sekolah Islam di Indonesia yang menitik beratkan tujuan pendidikan Islam pada nilai akademik saja tanpa melihat pada sisi nilai-nilai karakter siswanya. Maka dari itu solusi yang bisa kita lakukan yakni melakukan evaluasi dari kurikulum tersebut agar tujuan pendidikan Islam betul-betul bukan hanya berfokus pada nilai akademik siswa, tetapi bagaimana juga kita melihat pada sisi pembentukan atau hasil dari nilai-nilai karakter tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan kelebihan dan kelemahan metode ceramah dalam pembelajaran yang sering digunakan jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Baik, langsung saja. Kelebihan metode ceramah itu efisien dalam menyampaikan materi yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian kekurangan metode ceramah itu cenderung satu arah. Guru yang berbicara, siswa hanya mendengarkan, sehingga siswa tidak dapat berpikir kritis dan pasifnya partisipasi siswa dalam metode ceramah tersebut. Maka dari itu, ceramah perlu dipadukan dengan metode-metode yang lain seperti diskusi, pembiasaan, dan keteladanan agar nilai-nilai yang kita jelaskan melalui metode-metode tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mereka, bukan hanya sekedar dihafal. Kemudian ke pertanyaan yang ketiga, dalam sebuah sekolah Islam penilaian masih berfokus pada nilai ujian tulis. Nah, bagaimana cara Anda untuk menerapkan konsep evaluasi dalam penilaian pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara komprehensif? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Idealnya evaluasi pendidikan Islam bukan hanya berfokus pada kognitif, tetapi juga pada sikap dan perilaku peserta didik. Nah, bagaimana cara kita melakukan evaluasi? Yang pertama yakni pada aspek kognitif. Kita harus menggunakan ujian tulis maupun lisan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman agama peserta didik. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan observasi pada ranah sikapnya. Kemudian yang ketiga, pada ranah perilaku, kita juga harus mengobservasi praktik ibadahnya dan kegiatan-kegiatan di luar lingkungan sekolah dengan bekerja sama dengan orang tuanya. Nah, jika ketiga evaluasi ini kita lakukan, maka evaluasi yang kita lakukan tersebut sudah tercermin sebagai tujuan pendidikan Islam secara menyeluruh, karena evaluasi yang kita lakukan bukan hanya berfokus pada nilai ujian tulis, tetapi juga pada sikap dan perilaku peserta didik yang dapat berpengaruh pada pembentukan karakter dan adabnya di masa depan. Nah, kemudian ke pertanyaan yang keempat, jelaskan kaitan antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam. Baik, langsung saja.
lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling utama dan yang pertama untuk diajarkan kepada anak mengenai hal-hal dasar seperti etika, moral, dan cara beribadah. Kemudian ada lingkungan ke sekolah. Lingkungan sekolah mengajarkan kepada anak untuk bagaimana caranya bersosialisasi dengan baik kepada sesama teman maupun orang yang lebih tua darinya. Kemudian ada lingkungan yang ketiga, yakni lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita diajarkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang telah kita pelajari mulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan sekolah. Terus kita implementasikan di lingkungan masyarakat agar dapat memberi pengaruh positif kepada orang lain. Nah, jika ketiga lingkungan tersebut saling melengkapi, maka akan tercapai generasi yang tidak akan mudah goyah maupun mudah terpengaruh oleh perilaku dan ajakan orang lain. Pertanyaan yang kelima, jelaskan mengapa Al-Ghazali menempatkan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan apa relevansinya dengan peserta didik saat ini. Al-Ghazali menempatkan tujuan akhlak menjadi tujuan pendidikan utama karena baginya ilmu tanpa akhlak itu akan bahaya bagi pemiliknya maupun orang lain. Nah, ini selaras dengan maraknya kasus-kasus bullying baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren, kecurangan akademik maupun kurangnya adab peserta didik kepada orang tua dan guru. Nah, ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk jiwa dan karakter peserta didik, agar peserta didik tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak. Kemudian nomor 6, jelaskan mengapa Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pembelajaran secara bertahap dan apa dampaknya jika pembelajaran tersebut tidak dilakukan secara bertahap. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pembelajaran secara bertahap karena ia memahami bahwa manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda tergantung usia dan kematangan berpikirnya. Nah, jika prinsip ini tidak dilakukan, maka peserta didik akan mengalami kebingungan, pemahaman yang dangkal, dan berkurangnya rasa minat belajar siswa. Hal ini juga relevan dengan kurikulum berjenjang yang memperhatikan perkembangan kognitif peserta didik, tidak hanya fokus untuk mencapai materi. Baik, nomor yang ketujuh, yakni sebuah sekolah Islam ingin mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara Anda untuk menerapkan gagasan Islamisasi ilmu dari Raji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Al-Atos dalam program pendidikan sekolah tersebut? Islamisasi ilmu yang digagas Raji Al-Faruqi yakni dengan cara menyaring atau mengkritisi nilai-nilai yang tidak sejalan dengan agama Islam, kemudian mengarahkannya untuk searah dengan tauhid dan etika Islam. Sementara Nakib Al-Atos yang membawa konsep adab mengaitkan nilai-nilai pengetahuan dengan ayat-ayat kauniyah. Contohnya seperti sains yang dikaitkan dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ilmu agama dan ilmu umum tidak ada yang namanya dikotomi, melainkan satu kesatuan yang utuh yang menghasilkan atau membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas tetapi juga beradab. Demikian. Baik, demikian jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.